Jadi banyak orang nembak itu kalau ditanya kenapa nembak ya karena ya untuk jadian. Padahal ya sebenarnya Anda nggak perlu nembak. Nanti akan saya jelaskan ya. Di kelas cinta bahkan kita udah bahas nggak perlu tembak-tembakan untuk jadian. Itu kayak anak kecil. Ketika kita nembak-nembakan itu kayak anak SD atau anak SMP atau anak SMA yang pengen pacar-pacaran, cinta monyet gitu loh. Kayak aku mau dong pacaran sama kamu, kamu mau nggak sama aku? Itu kayak anak-anak ingusan. Yang sudah dewasa, ya kita bilangin di kelas cinta, yang dewasa tuh ukurannya apa sih? Udah kuliah mungkin, atau sudah masuk usia kerja ya, udah lulus kuliah masuk kerja. Nah itu mereka pacarannya tuh nggak perlu pakai tembak-tembakan, walaupun nggak salah ya, nggak salah sih. Ada masa-masanya kita perlu menembak dan ada caranya sebenarnya melakukan penembakan. Tapi bukan seperti yang pada umumnya orang lakukan. Nah sebelum kita sampai ke sana, saya mau jelaskan dulu. Biasanya orang lakukan penembakan itu sebagai puncak dari PDKT. Ya, puncak dari PDKT artinya PDKT-nya ngajak ngobrol, chatting, curhat, jalan, bayarin, traktir, kasih kado, ujung-ujungnya nembak, gitu kan? Orang menjadikan nembak itu sebagai senjata andalan buat jadian, ya. Nah, maksudnya nembak nih mungkin buat orang-orang di luar Jakarta atau saya nggak tahu mungkin ada orang yang ngerti maksudnya nembak itu apa. Nembak itu biasanya menyatakan perasaan serius, aku punya perasaan serius sama kamu, aku suka banget sama kamu, atau aku tertarik banget sama kamu. Biasa menyatakan perasaan dulu, lalu di ujungnya mengajak atau menagih buat jadian. Nah, karena nembak itu mengajak jadian atau nagih jadian, biasanya umumnya yang lakuin cowok nembak. Walaupun in reality cewek juga bisa nembak. Nanti saya akan jelasin di belakang. Cowok sama cewek itu perlu dalam tanda kutip nembak. Jadi orang biasa nembak kayak gitu. Setelah lama PDKT, orang biasa kalau di Indonesia tuh berbulan-bulan PDKT-nya, lalu nyatain perasaan serius dan mengajak hubungan serius. Biasa nembak seperti itu. Kalau dikasih analoginya mungkin orang memperlakukan nembak itu kayak minta izin mau ngelamar, minta izin mau menikahi. Gitu loh. Kayak kalimatnya apa depannya ujungnya kayak boleh nggak gue jadi pacar lo, boleh nggak gue jadi kekasih hati lo, boleh nggak gue jadi orang yang melindungi lo, boleh nggak gue jadi pasangan lo. Jadi kayak bentuknya bertanya, sama kayak orang nikah, will you marry me gitu kan. Jadi kayak ada pertanyaan gitu loh, minta mengajak seperti itu. Apakah itu salah? Saya sudah bahas ini dalam KC Star, dalam beberapa artikel di kelas cinta. Dibilang salah sih nggak beneran salah, cuman ketika kita minta izin seperti itu, ketika kita nanya gitu, mau nggak lo, boleh nggak gue jadi pacar lo, itu membuka besar sekali kemungkinan kita ditolak. Ya, jadi kalau orang pikir 50-50 ketika nembak seperti itu nggak 50-50 loh sebenarnya ya. Itu lebih besar ditolaknya daripada diiyakannya. Coba ingat-ingat teman-teman, sepanjang kalian PDKT selama ini ya, jujur. Anda laki-laki atau perempuan, Anda nembak, menyatakan perasaan atau ngajak jadian, berapa banyak yang diiyakan? Biasanya sih lebih banyak ditolaknya, atau mungkin nggak langsung ditolak, tapi kayak digantungin atau nggak dijawab atau diketawain doang gitu loh. Beberapa lo tolak mentah-mentah. Jadi itu sebabnya saya nggak rekomen untuk menembak. Nah, ini saya akan jelaskan dulu nih buat anda-anda yang masih pengen nembak atau berpikir harus nembak. Nih saya kasih tau. Nembak itu biasanya ditolak atau lebih sering ditolak karena timingnya, ya guys, timingnya. Pada saat Anda nembak atau kebanyakan orang nembak, biasanya itu posisinya nggak seimbang. Biasanya ada satu orang yang mengejar agresif, yang satunya lagi yang dingin defensif. Ya, coba perhatikan pengalaman PDKT Anda selama ini. Biasanya ya, lagi-lagi nggak semua. Biasanya ada satu orang yang agresif banget, yang mepetin banget, biasanya laki-laki. Dan ada pihak satu lagi perempuan yang pasif banget, yang jaga jarak banget, yang jaim banget, dingin banget, dan biasanya kalau nggak pasif ya defensif gitu loh. Ya, jadi ketika dalam posisi seperti itu, Anda datang ke dia terus ngajak
mau nembak ya, of course dia dalam posisi yang defensif, dia dalam posisi yang tidak positif ya. Walaupun mungkin dia suka sama Anda, walaupun dia menikmati Anda, walaupun dia nyaman dengan Anda, tapi dia dalam posisi yang berjaga-jaga karena Anda yang mepet terus gitu loh. Anda yang mepet terus, Anda yang sibuk menyirami dia dengan segala macam perhatian, dengan pengorbanan, dengan meyakinkan dia dan segala macam. Jadi dia dalam pihak yang sangat kritis gitu loh. Kritis bukan artinya mau mati, bukan, tapi kayak critical. Dia sangat mengevaluasi, menilai ini orang bohong apa enggak, ini orang iya apa enggak. Anda push dia, jadi dia defensif seperti itu. Itu sebabnya banyak kali ketika Anda istilahnya ya, menyatakan perasaan dan nagih buat jadian, dia jadi kayak aku butuh waktu. Karena Anda memojokkan dia pada posisi dia harus berhati-hati gitu loh. Dia harus kayak am I sure? Gue nggak yakin di perasaan ini gitu. Ntar kalau jadian nanti ternyata putus, kita jadi nggak enak. Padahal selama ini kita udah berteman dan bla 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 bla. Itu lagi tuh posisinya. Ketika Anda menembak, biasanya Anda merubah posisi dari teman, ya, teman yang nyaman, yang enak, yang udah lumayan panjang berteman ya. Lalu Anda berusaha memancing dia buat lebih dari sekedar teman. Lah dia udah enak selama ini dengan posisi teman gitu loh. Dia sudah menikmati semua kenikmatan berpacaran gitu loh. Terus Anda tagih dia buat sesuatu yang lebih serius, ya dia jadi kayak belum bentar, aku suka sih tapi aku nggak tahu gitu loh. Dan dia jadi nanya sama temennya, iya nggak ya, menurut kamu gimana gitu. Terus dia jadi mikirin soal masalah mama papanya setuju apa enggak dan segala macamnya. Jadi Anda memojokkan dia dalam posisi yang bikin dia deg-degan. Apakah itu salah? Ya dibilang salah juga enggak, tapi Anda membuat dia jadi sulit untuk merasakan apa yang sebenarnya dirasakan sama Anda. Ya, Anda membuat dia jadi super kritis dan super logis. Dia melupakan segala kenikmatan yang ada, kenyamanan yang ada, karena dia lagi ditantang oleh Anda untuk mengambil sebuah kesempatan yang cukup beresiko. Pacaran itu kan beresiko, ya. Jadi kayak bisa putus, bisa dibohongi, ntar siapa tuh dia berubah setelah jadian, gitu. Jadi ketika Anda menagih, mau nggak kita pacaran? Boleh nggak aku jadi pacarnya kamu? Boleh nggak aku yang melindungi hatimu? Dan segala macam. Kalimat-kalimat memancing dia jadi lebih logis gitu loh. Dan akhirnya dia jadi defensif. Ya, teman-teman ngerti ya? Terus ada lagi. Pada saat kita menembak, biasanya kita mendesak. Ya nggak sih? Biasa cewek, terutama cewek yang ditembak kan ya. Cewek tuh udah berasa gitu loh. Ada tanda-tanda feel mau ditembak. Ketika si laki-lakinya mepetin mulai agresif banget, gitu loh ya, beneran makin lama makin kencang. Jadi kita dalam posisi mendesak. Ini yang saya bilang tadi, si cewek biasanya jadi merasa nggak nyaman gitu, walaupun mungkin dia mau gitu loh, mungkin dia tertarik, tapi dia kayak gimana ya gitu loh ya, dia mendesak. Dan ketika seseorang merasa terdesak atau dia berasa dipengaruhi, biasanya insting normal kita akan menolak sugesti gitu, kita menolak desakan, akhirnya kita jadi melakukan yang aneh-aneh. Mungkin si ceweknya jadi menjauh atau bilang minta butuh waktu dan segala macam. Jadi itu yang membuat kita berada di posisi yang lemah sebagai orang yang nembak ya. Mau yang nembak laki-laki atau perempuan sama aja sih sebenarnya yang nembak siapa. Pokoknya posisi menembak biasanya dilakukan dalam keadaan kitanya mendesak seseorang buat mau sama kita. Kita maksa dia, dalam tanda kutip ya, maksa dia. Kita punya urgensi juga kadang-kadang pada nembak. Ada banyak orang nembaknya di ujung ya setelah PDKT lama, tapi kadang-kadang ketika ngelihat ada saingan, langsung panik tuh kita. Panik, takut, dan kita langsung buru-buru nembak. Jadi kita ngerasa urgent. Nah lucunya kita nembak ketika lagi jauh, ketika si gebetan kita nih lagi deket sama orang lain, ketika si gebetan kita lagi cuek sama kita, ketika gebetan ngerasa nggak nyaman sama kita, ketika gebetan nolak permintaan kita, ketika gebetan nggak ngejawabin chat kita, ketika jawaban nolak ketemu untuk alasan yang apa. Nah di titik itu kan biasa kita jadi merasa terdesak dan khawatir. Kita khawatir dipepet orang lain ya, disalip orang lain. Jadi kita nembak gitu loh, kita nyatain perasaan, nyatain keseriusan, tunjukin keseriusan, terus nagih dia buat pacaran. Dan di titik itulah ketika dia lagi nggak ngerasa nyaman sama kita, dia ditembak, ya dia makin kayak nggak tahu deh gue gitu ya. Padahal seandainya nembaknya dalam kondisi yang berbeda, ya yang nanti saya akan jelaskan di chapter 2, chapter 3, ada kemungkinan dia hangat, dia mau membuka dirinya untuk hubungan yang lebih itu ya. Tapi karena nembak itu biasa mendesak dan norak, itulah gitu. Nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Jadi orang ngerasa khawatir.
Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kc Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kc Star? Kc Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kc Star.